Baik, sampai berjumpa kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang price to book value ya, atau biasanya orang menyingkatnya dengan PBV. Oke, mari kita lihat. Apa itu PBV atau price to book value? Nah, ini menurut Brigham and Houston pada tahun 2014 itu PBV atau price to book value adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Yang mana nilai buku perusahaan adalah perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwasanya PBV itu adalah penilaian atas suatu emiten terhadap nilai bukunya yang didapatkan dari nilai total aset dibagi dengan jumlah saham. PBV ini juga adalah salah satu metrik yang sering dimanfaatkan oleh investor saham sebagai penentu sebelum memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Nah, jadi sebenarnya apa sih manfaat dari PBV ini? Nah, PBV ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seorang investor. Apakah saham yang akan dia beli itu menawarkan harga yang sesuai dengan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut? Apakah nilainya sesuai, atau nilainya lebih rendah, atau nilainya lebih tinggi? Oke, kita lanjut sekarang bagaimana menghitung PBV ya. Jadi rumusnya bagaimana? Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, bahwasanya rumus PBV ini ya adalah harga saham ya, harga saham itu dibagi dengan nilai book value. Nilai book value ya. Nah, book value itu bagaimana diperoleh? Book value itu bisa diperoleh dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang sedang beredar. Nah, jadi kalau diformulasikan ya, inilah rumusnya kalau diformulasikan ya. Yaitu pertama sebelum mencari PBV, maka pertama sekali kita cari dulu BV. BV itu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Setelah dapat nilai BV, maka kita bisa lanjut mencari PBV dengan cara melihat harga saham ya dibagi dengan BV yang kita dapat sebelumnya. Oke, PBV itu sering juga ya disebut dengan market to book value atau disingkat dengan MBV. Nah, karena sama, PBV dengan MBV itu sama, jadi cara menghitungnya sebenarnya juga sama ya. Oke, kita cara menghitungnya ya, cara menghitung nilai perusahaan dengan PBV. Ya, PBV rasio adalah nilai rasio saham perusahaan yang mana bisa membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Semakin bagus performa sebuah perusahaan, ya, maka biasanya ya saham tersebut akan dijual lebih tinggi. Nilainya akan berkali-kali lipat daripada nilai bukunya, ya.
Biasanya itu jarang ya, jarang ada saham yang dijual setara 1 kali nilai buku, biasanya sangat jarang ya. Tetapi ya kalau kondisi kondisi performa perusahaannya tidak bagus, ya bisa jadi eh, harga saham itu di bawah nilai buku. Tetapi kalau performa perusahaannya bagus, biasanya sangat jarang, ya sangat jarang saham perusahaan itu dijual di bawah nilai buku. Bahkan sangat jarang juga dijumpai yang 1 kali nilai buku, artinya senilai dengan nilai bukunya. Sangat jarang, apalagi di bawah. Dengan catatan performa perusahaannya sangat bagus ya. Biasanya kalau performanya bagus pasti di atas. Bisa jadi sih 4 kali nilai buku, bahkan puluhan kali nilai buku. Nah, walaupun harga sahamnya itu berkali-kali lipat dari nilai buku, biasanya investor masih berani ya membeli saham perusahaan tersebut dengan harapan ya di masa yang akan datang bisa menghasilkan profit yang besar. Kenapa? Karena perusahaan tersebut memiliki performa yang sangat baik. Oke, nah di sini kita lampirkan contoh perhitungan dari PBV. Nah, misalnya PT ABCD adalah sebuah perusahaan misalnya di sektor perbankan. Nilai ekuitas PT ABCD itu mencapai 15 triliun rupiah. Sedangkan saham yang beredar memiliki nilai 10 miliar rupiah. Dan harga saham per lembarnya pada saat perhitungan itu adalah 3.000 rupiah per lembarnya ya, per lembar. Nah, berdasarkan ini kita bisa mencari PBV-nya. Setelah dapat PBV, maka kita bisa memutuskan bahwa apakah saham ABCD ini ya recommended untuk dibeli atau tidak. Jadi sesuai dengan rumus sebelumnya, kita cari dulu BV-nya, book value-nya. Nah, book value-nya, nah inilah dia nilai ekuitas dibagi dengan nilai saham yang beredar. 15 triliun dibagi dengan 10 miliar diperoleh ya, diperoleh 1.500 ya, diperoleh 1.500. Dapat nilai 1.500, nah, baru kita mencari nilai PBV. PBV-nya adalah nilai saham saat ini, harga saham ya, maksud saya, harga saham per lembar saat ini dibagi dengan nilai BV-nya. Sehingga di sini didapatkan ya, didapatkan 3.000 dibagi 1.500, dapatlah nilai PBV-nya adalah 2. Ya, adalah 2. Nah, berarti nilai PBV-nya, book value-nya itu adalah 2 kali ya nilai sesungguhnya nilai bukunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa fungsi dari PBV bagi seorang investor? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya PBV ini ya bisa digunakan ya sebagai metrik ya untuk investor guna menilai harga sebuah perusahaan. Jadi kalau sudah mengetahui nilai PBV-nya, kita ini bisa membandingkan ya
saham dari berbagai perusahaan di sektor yang sama, misalnya sama-sama sektor perbankan, kita bandingkan PBV Bank A dengan Bank B. Terus di situ bisa dibandingkan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya saham yang hendak kita beli, yang hendak kita investasikan, ya, apakah under value atau over value. Itulah fungsi PBV bagi seorang investor. Oke, jadi sebenarnya berapa PBV saham yang bagus? Kalau ditanya seperti ini, maka nilai PBV saham yang bagus sebenarnya kan patokannya adalah angka 1. Artinya apa? Artinya jika rasio PBV-nya sama dengan 1, maka kita bisa menagih semua asetnya ya senilai 100% dari total investasi apabila perusahaannya dilikuidasi. Sedangkan kalau di bawah 1, maka harga saham itu lebih rendah dari nilai perusahaan sesungguhnya. Jadi, nah kalau bisa dapat yang di bawah 1, ini sebenarnya sangat bagus dengan catatan melihat kinerja perusahaan ya. Nah, sedangkan nilai rasio PBV jika lebih besar dari 1, maka biasanya bisa dikatakan harga sahamnya relatif mahal. Tetapi banyak juga faktor yang mempengaruhi. Ini kalau kita hanya berbicara dari PBV, jika lebih dari 1 sebenarnya dianggap sudah relatif mahal. Apalagi semakin tinggi PBV-nya, maka otomatis akan semakin tinggi nilai perbandingan antara nilai nilai pasar sahamnya dengan nilai bukunya. Ya, sebenarnya masih banyak faktor ya, tetapi ini ketika kita berbicara PBV saja. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mengenai PBV ini, nah, rata-rata nilai PBV pada sektor yang bersangkutan. Jadi misalnya di sektor perbankan atau di sektor eh, manufaktur gitu ya, kita harus melihat ya dan rata-rata PBV-nya bagaimana untuk satu sektor tersebut. Jika nilai PBV perusahaannya lebih rendah dari rata-rata nilai PBV perusahaan lain di sektornya, sebenarnya masih cukup potensial. Artinya contoh rata-rata, misalnya rata-rata untuk perusahaan di sektor X ya, di sektor X itu rata-ratanya uh, adalah Y, rata-rata nilai PBV-nya. Jika perusahaan yang kita ingin beli sahamnya, nilai PBV-nya lebih rendah dari Y, nah, maka perusahaan yang hendak kita beli sahamnya sebenarnya masih cukup potensial. Nah, kemudian bisa juga kita lihat sejarah nilai PBV perusahaan tersebut. Jika nilai PBV perusahaan sempat mencapai angka yang tinggi dan stabil dalam waktu yang lama, namun mengalami penurunan, maka saham tersebut sebenarnya sudah under value dan layak untuk dipertimbangkan. Contoh misalnya ada saham perbankan. Nah, perbankan ini selama ini PBV-nya misalnya 3 ya, misalnya di angka 3 dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Tetap PBV-nya di angka sekitar 3. Nah, tiba-tiba nilai PBV-nya turun menjadi 1,5. Nah, jadi walaupun masih di angkanya di atas 1, tetapi selama ini secara historis ya nilai PBV-nya adalah di angka 3, sedangkan saat ini tiba-tiba mengalami penurunan, justru itu di situ bisa kita simpulkan bahwasanya sudah terjadi under value dan layak untuk dipertimbangkan ya. Oke.
Jadi demikian ya penjelasan singkat saya tentang price to book value. Semoga bisa bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.